Gitu. Nah, oke lanjut lagi ya. Jadi ventilator, nanti di akhir aku akan reminder lagi sih untuk donasi ini gitu. Oke, terus sebelum kita masuk ke materi, mohon untuk tetap bersama sampai siaran selesai dan jangan lupa doa kafaratul majelis ya. Gitu. Nah, ini teman-teman dari mana aja ya? Apakah ada yang dari Twitter? Jawab dong di chat. Asalnya dari mana? Asal wilayah, pekerjaan sehari-hari apa? Terus kenapa pengen ikut session ini gitu? Coba dijawab di Twitter dong biar ada interaksinya. Di open mic juga boleh sih, ini masih belum ditutup. Sambil kita nunggu dikit lagi ya. Dia boleh, oh dari Kuningan. Evi dari Kuningan. Yang lain dari mana nih? Gorontalo, Jember, Jatim, Medan, Kelapa Gading, Cimahi, Surabaya, Bandung, Jaksel, Medan, Samarinda, Gorontalo, Tangsel, Tangerang, Sumbar, Jogja, Aceh, Malaysia, Bandung. Oke. Baik. Terima kasih semuanya. Oke, udah lebih 7 menit. Kita mulai aja ya. Jadi sebelumnya kita kenal-kenalan dulu deh. Ini aku agak gelap sih ya. Aku agak gelap ya? Iya, aku agak gelap. Ini apa? Oke, sebelumnya kita nyalain lampu juga deh. Coba di setting deh. Ntar setting 1 menit ya. Sip, harusnya sih better sih. Better dikit. Oke, ntar aku... Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perkenalkan materi dulu kali ya. Perkenalkan aku dulu. Jadi aku moderator hari ini. Jadi kebetulan dari mewakili panitia Ramadan juga. Nah, di sini akan membawakan session tentang data COVID-19 bersama Imam Abdurrahman. Langsung link in ya bro, maaf nih. Kang. Nah, link in. Waduh. Ya, jadi S1-nya Kang Imam. Panggilannya Kang Imam ya. Kang Imam. Di ITB, jurusan fisika. Nah, sekarang tuh lagi menempuh pendidikan di Kanazawa University, Computational Mathematics gitu. Jadi sangat relate sebenarnya fisika dan computational mathematics ini dengan data ya. Gitu. Kemudian pengalamannya di Traveloka cukup lama, dari intern sampai full time, 2 tahun 3 bulan. Terakhir di Traveloka sebagai data analis. Nah, ini bisa dilihat ya project-projectnya. Oke, bisa dilihat project-projectnya. Luar biasa, mantul banget lah pokoknya lah gitu. Oke, terus juga pernah di Unilever gitu. Jadi habis dari unicorn, habis dari unicorn lompat ke di corporate, ke Unilever. Gitu, di Unilever 1 tahun 2 bulan full time, bisnis analis spesialis gitu. Kemudian juga habis itu sambil kuliah S2 jadi freelance juga masih di Unilever di product development gitu. Nah, selain itu Kang Imam juga suka ngulik data COVID-19 yang akan kita bicarakan hari ini. Gitu. Oh. Nah, gitu Kang Imam. Nah, aku kayaknya kita tanya jawab aja kali ya. Ini aku stop share screen. Ini aku memastikan waiting room udah nggak ada. Oke. Ya, selamat datang bagi yang baru datang ya. Oke, jadi boleh
elaborate lagi nggak, Kang? Sebenarnya Apa ini nih? lebih ke background, masih ke background sih. Sekarang kan kuliah Oh, di Jepang ya, di Jepang ngambil ah, computational mathematics yes. gitu. Sekarang lagi tesis berarti ya? Atau Iya, gimana? nesis setiap saat. Tesisnya tentang apa? Kalau boleh tahu, Oh, aduh, apa ya itu ya? secara Tentang umum lah, machine learning. yang dimengerti awam. Eh, yang dimengerti awam. Jadi tesisnya sebenarnya tentang metode pembelajaran mesin. Ya, pakai metode graph. Itu tidak terlalu umum ya istilahnya ya. Dia Intinya tuh terlalu, yang oke. menarik tuh gimana caranya kita menyalurkan informasi ini. Jadi kita kalau misalkan ada kita punya banyak informasi yang tidak diketahui, kita cuma tahu beberapa data gitu, misalnya tuh kayak apa ya, contohnya kayak kita nggak tahu misalnya tuh yang paling simpel tuh biasanya ini ya, jenis misalnya tuh jenis hewan, jenis jenis tumbuhan. Kita cuma tahu panjang panjang pendek bunga dan lain-lain, tapi kita nggak tahu sebenarnya dia tumbuhan apa. Kita cuma punya beberapa data doang. Kalau yang familiar sama machine learning, pasti biasanya kan kita cari fungsi dari x ke f, dari x ke y gitu. Mhm. Kalau ini unik, jadi caranya dibanding cari fungsi yang menyatakan bahwa hubungan antara panjang lebar, sifat-sifat suatu terhadap jenisnya, Hmm. tapi lebih ke gimana informasinya dipropagasi gitu. Hmm. Jadi informasinya tuh berjalan gitu di dalam suatu graf. Susah Hmm. juga sih ya, ya semacam itulah supaya tidak terlalu panjang. Oke, oke, oke. Oke, jadi masih berhubungan dengan data dan cukup advance juga Hmm, gitu. nggak Nah, advance. kemudian lagi ya. Kenapa sih suka banget sama data gitu? Kenapa 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 sampai kerjaan data terus kayak ya kuliah walaupun nggak berhubungan langsung. Tapi juga balik lagi data-data lagi gitu. Kenapa sih terjun ke data gitu? Nah, kalau terjun ke datanya sebenarnya itu apa ya, kecelakaan. Kecelakaan, tapi ternyata emang secara topik tuh menarik. Jadi uh, waktu itu habis lulus kerja, nggak tahu jadi apa karena lulusan fisika kan, terus tiba-tiba dikenalin sama teman ada yang namanya data scientist, data analis dan sebagainya gitu. Coba aja apply gitu. Terus jujur aja dulu waktu kuliah tuh nggak suka statistik. Dari SMA nggak suka statistik. Unik kan, tapi berakhir di dunia data kayak gitu. Cuman karena satu dan lain hal, pekerjaan pertama itu tentang data, dan di situ sebenarnya itu titik balik di mana sebenarnya itu kenapa sih data itu penting gitu, dan segala dan gimana ternyata data tuh sebenarnya masuk ke hampir semua bidang-bidang di seluruh kehidupan manusia gitu. Dan juga kenapa sih statistik itu penting kayak gitu. Ya, dari situ sih sebenarnya. Eh, soal soal apa ya? Nanti lagi deh itu. Itu aja deh dulu. Oke, oke. Tapi sebenarnya fisika ini banyak data analytics atau data scientist yang background-nya itu ini kayak fisika atau matematika gitu nggak sih? Itu kenapa ya kira-kira? Iya. Apa perspektif yang lulusan fisika bisa bawa di data menjadi orang data gitu? Nah, kan sebenarnya data tuh yang penting itu ada pola pikir ya. Maksudnya tuh Hmm. saat kita mengolah data itu yang penting itu sebenarnya pola pikir scientist. Artinya tuh eh, gimana kita tuh dalam melihat suatu fenomena. Kalau dari sisi fisika ya, kalau dalam melihat suatu fenomena kita tuh bisa lihat secara skeptis gitu sebagai seorang saintis gitu. Jadi Hmm. sebenarnya kalau apa sih, secara umum dari titik itu tuh cukup mirip-mirip kayak gitu. Oke, oke, oke. Dalam artian tuh kalau orang fisika ngelihat suatu fenomena, fenomena fisis gitu, terus ada orang ngejelasin gitu. Hal pertama yang harus dilihat itu adalah skeptis dulu gitu. Emang Hmm. iya gitu. Hmm. Emang kayak Iya, gimana iya. fenomenanya? Secara nggak langsung sebenarnya itu fenomena apa sih? Pengumpulan data terus tuh
melihat evidence, kan sebenarnya data itu adalah sebuah evidence. Sampai akhirnya menemukan sebuah kesimpulan kayak gitu. Oke. Nah, walaupun sebenarnya secara uniknya lagi, sebenarnya fisika nggak pernah belajar yang namanya statistik, olah datanya. Jadi emang ada satu pola pikir yang harus berubah, tapi karena emang yang paling penting adalah gimana cara kita bisa melihat suatu fenomena dari sebuah bukti-bukti yang ada, evidence yang ada, baik itu evidence fisik gitu secara eksperimen ataupun dari data. Mungkin sebenarnya dari situ bukan hanya fisika sebenarnya, bukan hanya matematika, tapi hampir semua bidang sains, baik itu natural science maupun social science, sebenarnya bisa-bisa aja masuk ke bidang sini gitu. Oke. Jadi emang yang paling penting itu adalah pola pikir ya, daripada tools ya. Tools itu kan berubah-ubah ya, tapi pola pikir itu yang lebih fundamental gitu. Menarik sih. Terus yang menarik juga adalah Kang Imam diajarkan untuk berpikir skeptis gitu ya, berpikir skeptis gitu. Nah, ini bakal menarik nih, karena kita bakal bahas tentang data COVID-19 gitu. Tapi yang lebih penting, kenapa sih kita harus berpedoman terhadap data gitu ya, secara umum aja sih. Kenapa kita harus based on data gitu, dalam semuanya sih, dalam segala hal gitu. Kenapa data itu penting, dan kenapa di era sekarang itu data jadi lebih penting gitu, coba. Sampai ada sebutan data is the new oil, tapi aku nggak tahu itu istilahnya benar atau enggak gitu ya. Coba. Soal itu juga harus skeptis gitu. Jadi kita tahu profesi ini adalah profesi yang super hit di mulai tahun-tahun kemarin ya. Di mana sebelumnya tuh tahun-tahun sebelumnya gitu, orang-orang tuh pengen ke arah minyak dan tambang semua gitu. Lihat dari sisi penghasilan, terus tiba-tiba aja semenjak tahun 2016, dekat tahun 2016 ke sana, tiba-tiba profesi ini di US menjadi profesi yang paling tinggi pendapatannya kayak gitu. Terus mulai masuk ke global gitu, ya kan, ke Indonesia, kemana-mana, mulai banyak perusahaan yang berpikir bahwa wah ya ini kayaknya butuh deh data scientist gitu. Nah intinya akhirnya demand-nya tinggi kan. Sementara karena bidang baru, supply-nya juga belum terlalu banyak gitu. Terutama di Indonesia tuh untuk talent-talent yang cukup matang juga mungkin perlu ditumbuhkan lagi kayak gitu. Nah bisa jadi ini emang masa bubble aja gitu, masa bubble di mana semua orang merasa butuh dan semua orang merasa ingin ke sana gitu, dan suatu saat nanti profesi ini tuh akan jadi profesi yang stabil, yang biasa kayak profesi-profesi lain gitu. Nah terus untuk pertanyaan kenapa sih banyak istilah data is new oil, buat orang yang baru kerja berapa tahun nih. Intinya sih gini sih. Intinya tuh yang data itu garbage in, garbage out. Betul. Ya kan. Nah, data itu sebenarnya fungsi utamanya adalah mereduksi human bias dalam mengambil keputusan. Tuh, contoh kayak gini, kenapa jadi banyak bahas data? Contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini, kalau misalkan ada seseorang dia badannya di kampung, dia badannya kekar kayak gitu, terus dia jago macul, laki-laki. Terus ada orang lain, pertanyaannya, apakah profesi apa yang paling mungkin bagi orang itu? Yang pertama itu petani, yang kedua itu PNS. Yang paling mungkin ya? Yang paling mungkin. Ini kalau bias jawabnya pasti petani sih. Iya, petani. Kalau bias itu nggak terlalu bias sih sebenarnya. Tapi ya, kenapa? Tapi paling mungkin ternyata adalah PNS. Betul. Tapi ini konteks ya, without konteks. Betul. Soalnya mikir cepat. Intinya, misal dari datanya itu, petani itu 90% punya karakteristik yang seperti itu. Contoh,
90% punya karakteristik yang seperti itu, sementara PNS itu cuma punya 10% yang karakteristiknya kayak gitu, atau 20% kayak gitu. Tapi secara proporsi ternyata laki-laki yang punya karakteristik seperti itu, 80%-nya tuh jadi PNS. Kan? Jadi apa ya? Kadang kalau misalkan kita hanya merasa bahwa karena kita melihat secara observasi, oh kok orang petani kebanyakan karakteristiknya seperti A, gitu. Mungkin berarti orang kayak gini juga jadi petani gitu. Padahal kalau dilihat dari populasi orang-orang yang punya karakteristik seperti itu, justru mayoritas jadi PNS dibanding jadi petani gitu. Walaupun orang seperti itu mayoritas di antara para petani, tapi karena jumlah petani sedikit dibanding PNS, ada human bias karena kita melihat petani biasanya kayak gitu, sehingga kita merasa dia bakal jadi petani kayak gitu sih. Ya, nah, disitulah kenapa data jadi penting, terutama di banyak bisnis kayak gitu, karena yang namanya bisnis tuh terutama decision making di bisnis itu untuk human bias banget, termasuk juga decision making di COVID-19. Nyambung nih ke sana. Kalau misalkan pemerintah atau pemangku kebijakan itu lihat data yang salah sejak awal atau datanya kurang gitu, pun juga masyarakat sejak awal tidak diberikan data yang cukup untuk mengambil sebuah keputusan kayak gitu, in the end tuh akan berakhir pada keputusan yang tidak benar. Ya, tidak ada keputusan tidak benar sih, tapi akan berakhir keputusan dalam keputusan yang risikonya lebih besar. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kayak data itu penting karena manusia itu pasti punya bias ya, benar sih. Manusia itu pasti punya bias dalam bahkan segala hal kita sehari-hari itu biasnya itu banyak sekali gitu kayak. Dan itu kan tuh secara ini ya, secara well in di otak gitu. Jadi kayak secara psikologis gitu. Makanya perlu sesuatu yang rigid gitu kayak dan faktual seperti data untuk membantu kita sebagai manusia menentukan keputusan di sehari-hari gitu. Nah, itu tadi kita ngomongin secara personal dan secara bisnis ya. Kalau secara pemerintahan ya, maksudnya bias-bias yang mungkin terjadi di pemerintahan tuh apa sih gitu kalau misalnya nggak pakai data yang baik gitu sebelum kita masuk ke COVID gitu ya. Oh, jangan dulu masuk ke COVID nih. Kalau mau liatin data COVID ya udah. Bias di pemerintahan. Apa ya? Jadi sebenarnya sebenarnya waktu pertama kali masuk kuliah tuh sempat ada suatu program pemerintah namanya tuh Open Data Government gitu. Yang sekarang entah bagaimana kelanjutannya kayak gitu. Tapi penyampingnya soal COVID sih, Gif. Oh ya udah, berarti udah langsung kita masuk aja deh. Aja ya. Jadi data COVID ini gimana nih sebenarnya? Data Iya, COVID soalnya kalau bahas data pemerintah, data pemerintah yang saya tekan kuliahnya di ini. Kayak mau share dikit soal sebuah bukan kisah. Bentar ya. Gimana cara share screen tuh? Maaf nih, jepek. Di bawah di tengah, yang hijau-hijau. Oke, share screen. Gimana? Gak mau dia. Bisa nggak? Ntar kalau enggak. Share screen. Oh, ini harus di allow dulu bentar ya. Oke, bentar. Ribet nih. Nggak apa, Sans. Konten itu sekarang. Oh, harus quit dulu nih, Gif, bentar ya. Akunnya atau Gue. Akunnya yang harus quit dulu, soalnya nggak aku. Oke. Harus nge-allow Zoom dulu buat akses. Bentar ya. Oke, siap. Silakan. Oke, sambil kita nunggu Kang Imam yang lagi setting Zoom. Nah,
bisa di-share link YouTube-nya ya. Silakan di-share link YouTube, itu di kiri atas bisa langsung ditekan aja sebenarnya. Ditekan aja terus nanti bisa copy link gitu. Bisa di-copy link. Gitu. Oke, udah kembali. Oke, masih connecting? Aku sambil otokan YouTube juga. Oke, udah. Ntar ada technological challenge dulu. Nah, gimana ini nge-share ini? Oke, Kelihatan ya? kelihatan. Waduh. Mantul, ini udah dibikin PPT ya? Siap. Enggak, jadi Sinyalnya agak tadi putus. bikin Oh, ini yang ngeluarin data ya? Atau apa ya? ternyata tidak sempat. Tapi ini mau menunjukkan dulu ya. Oke, Jadi siap. kenapa sih data decision making dalam kasus sebenarnya apa sih yang bisa kalian dapat dari data ini kayak gitu? Kalau kita lihat di sini ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan jelas. Halo. Paling suaranya agak putus dikit sih Lihat kayaknya. ya. Koneksi internetku apa internet Kang Imam? Internet. Bisa jadi di sini sih di Jepang, Nggak usah di Jepang koneksinya jelek. malu-maluin Jepang. Tapi jelas nggak ini? Share screen-nya sih jelas. Share screen-nya jelas. Halo, Halo, jelas. Halo, jelas. kayaknya jelas. Suaranya Suaranya kayaknya agak ini deh. Agak agak putus-putus. putus-putus. Suaranya agak putus. Aku tanya deh di chat. Suaranya agak putus-putus nggak, guys? Wah, ternyata Indonesia masih lebih ini ya internetnya ya. Oh, enggak. Tapi kita sampel Enggak, ini size karena yang diambil kosan karena jadi Imam dan karena jadi orang tempatku. karena ganti jenis internet. Halo. Halo. Sip. Better nggak? Kayaknya better deh. Better ya. Better. Nah, Sip. iya, soalnya tadi pakai internet WiFi. WiFi-nya semi gratisan di sini, WiFi kemahalan. Nah, skip. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat data ini, data sangat umum sekali ya, bisa kita temui di internet kayak gitu. Ini gimana cara biasanya orang-orang nampilin data COVID di seluruh dunia kayak gitu. Di sini x-axisnya itu hari semenjak 30 kasus minimal 30 kasus terkonfirmasi kayak gitu, yang di sini total kasus secara kumulatif dalam logarithmic scale kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang belum tahu kenapa sih kita harus ngelihat ini dalam skala logaritmik gitu. Soalnya kalau misalkan kita lihat itu dalam skala normal gitu, angka normal, dan kayak contohnya ya, ada di kayaknya. Uh, ini ada hubungannya dengan nature growth-nya si COVID-19 itu sendiri. Ini ada ini lebih baik di sini deh. Angka di sini aja. Nah, ini buat yang nggak tahu aja ya, kayaknya seharusnya kebanyakan orang udah ngerti gimana cara baca data ini. Gitu. Karena nature growth-nya si COVID ini dia eksponensial. Kalau kita misalkan melihat si datanya itu dalam bentuk tidak dalam bentuk logaritmic scale, dalam artian dalam skala biasa gitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita nggak bisa benar-benar ngelihat pergerakan si virusnya apakah sudah mulai melambat atau enggak gitu, karena secara umum
sulit aja lihat gitu. Kalau bentuk kayak gini kelihatannya kurvanya masih eksponensial aja. Tapi kalau misalkan kita lihat ini dalam bentuk logaritmik, gitu, kita bisa melihat gimana path si virus ini menyebar kayak gitu. Contohnya kalau misalkan contohnya di sini ada beberapa negara yang dimasukkan, tapi fokusnya itu di Indonesia sama South Korea kayak gitu. Kita lihat kalau misalkan path di sini tuh kelihatannya kayak gitu. Apa sih yang bisa kita baca dari data ini? Kalau kelihatannya kalau dari sini sih itu di awal-awal kok Korea itu kencang banget, kencang kayak gitu, dimana meninggalkan jauh dibanding negara-negara lainnya. Hampir di awal-awal Korea tuh, kalau misalkan kalian pernah mengikuti kasus pantas. Nah, kan kelihatan enak ya, South Korea. Oke, sini. Nah, kalau misalkan kalian pernah mengikuti kasus COVID ini di awal-awal, kayak gitu ya, Jepang itu salah satu negara yang kasusnya paling banyak. Di awal-awal Jepang, Vietnam, dan Singapura termasuk kayak gitu. Ini gimana? Nih, kalau misalkan kita lihat di awal-awal tuh Jepang tuh yang paling atas kayak gitu. Di satu titik, tiba-tiba aja Korea naik berkali-kali lipat. Kalau kita extend di sini, di titik sini, South Korea itu tiba-tiba naik sampai saat itu tuh South Korea itu salah satu negara yang di-ban oleh banyak negara gitu. Orang-orang yang pernah berangkat ke Korea, Cina, terus beberapa negara lain yang kasusnya besar, Iran juga termasuk waktu itu di-ban dari banyak negara, termasuk salah satunya Jepang gitu. Jadi kalau misalkan termasuk juga Indonesia saat itu, Jepang tidak termasuk yang di-ban gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat data ini secara telanjang kayak gitu, misalkan di titik itu tuh wah ini Korea bahaya nih, wah Korea termasuk yang nggak baik nih gitu, wah hati-hati nih kalau Korea kayak gitu dan sebagainya. Padahal nah ini nih contoh pengambilan keputusan yang salah. Padahal kalau misalkan kita lihat gitu, kita nggak bisa semata-mata ngelihat di titik ini Korea tuh melakukan hal yang salah dari sisi keputusan publik itu. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak bisa melihat data COVID ini hanya dari jumlah positif kasusnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, saat Korea melonjak, ini ya titik ini ya, titik ini Korea melonjak, kayak gitu. Saat itu jumlah tesnya juga, padahal kalau kita bandingkan dengan Jepang, jumlah tes di Korea ini jauh lebih jumlah populasi Korea ini jauh lebih rendah, tapi pada awal-awal sekali kemunculan COVID, Korea langsung memutuskan tes massal secara publik. Nah, ini juga makanya pada titik itu tiba-tiba Korea terlihat sangat besar kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena jumlah tesnya itu cukup banyak kayak gitu. Kita balik lagi ke slide. Pada satu titik Korea growth-nya seakan-akan berhenti. Kayak gitu di titik ini gitu. Dan Korea menjadi salah satu negara yang berhasil melandaikan kurva paling cepat itu dibanding negara-negara lainnya kayak gitu. Kok bisa sih gitu? Kok bisa kayak gitu? Kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya di Korea kayak gitu? Tapi sebelum ke sana, sebenarnya
ini yang bisa jadi indikator cukup jelas gitu bahwa data yang dipunya aja nggak cukup gitu. Tapi pertanyaannya, datanya tuh sebenarnya benar nggak sih data yang bisa kita lihat itu gitu? Bisa nggak sih data ini dijadikan sumber pengambilan keputusan kayak gitu? Nah, kontras dengan negara kita ya. Ada kasus kedua. Kasus kedua ini tentang pasien di Cianjur kayak gitu. Jadi pada 20 Februari Indonesia masih merasa bahwa nggak ada nih COVID nih gitu. Terus ada satu pasien pulang dari Malaysia gitu mengeluh demam gitu, Jakarta sebenarnya. Terus dirawat di RS Mitra Keluarga selama 5 hari, terus membaik dan diizinkan pulang. Pada 29 Februari di Cianjur juga ke Cianjur, dia berangkat ke Cianjur terus menjenguk mertua pulang roh kayak gitu. 1 Maret sesak nafas, 3 Maret dinyatakan meninggal dunia itu pada 4 hari. Saat itu tiba-tiba di Indonesia dinyatakan bahwa sama Menkes dinyatakan pada pukul 1 siang dia tuh negatif COVID gitu. Padahal sampel swab yang baru diambilnya tuh baru jam 3 pagi. Nah ini sebenarnya jadi salah satu dosa pertama dari pemerintah yang terlalu terburu-buru menyatakan COVID. Kenapa? Karena ini berlanjut nih pada tanggal 3 Maret ini karena dinyatakan negatif COVID, semua orang merasa tenang-tenang saja kayak gitu. Saat itu keluarga juga tidak ada yang namanya isolasi gitu. Cuman kalau misalkan kalian pernah melihat investigasi dari Narasi TV gitu, ada pihak dari Menkes datang ke keluarga kayak gitu. Tapi tetap tidak bilang bahwa sebenarnya dia, walaupun kita tidak tahu apakah dari pihak sana jujur atau tidak gitu. Kapan ada yang datang kayak gitu, terus dengan pakaian lengkap, ada himbauan dan lain-lain kayak gitu. Tapi secara umum keluarga yang keluarga pasien di Cianjur yang selama ini kontak erat dengan pasien itu tidak diisolasi kayak gitu, jadi masih jalan-jalan kemana-mana. Di tanggal-tanggal sekian juga pemerintah masih menggenjot pariwisata dengan tiket murah dan lain-lain kayak gitu. Benar. Gitu. Hingga satu titik waktu itu tanggal berapa ya, Ridwan Kamil tiba-tiba mengumumkan bahwa sebenarnya pasien di Cianjur ini positif COVID kayak gitu. Jadi ini juga menimbulkan pertanyaan sebenarnya soal validitas data yang selama ini kita pertanyakan kayak gitu. Nah itu dua contoh kasus soal bagaimana kalau misalkan saat itu pemerintah cukup responsif untuk pengambilan data, untuk mendapatkan data yang valid terkait COVID ini, gitu. Sebenarnya banyak hal-hal yang masih bisa dipreventifkan, masih bisa dijaga di awal-awal berangkatnya, di awal-awal kemunculan COVID ini, gitu. Nah, kenapa sih identifikasi awal itu penting kayak gitu? Kalau misalkan balik lagi ke chat ini, kalau misalkan kita lihat chat ini chat yang sangat umum, ada di banyak tempat kayak gitu, tapi ada beberapa hal yang banyak orang miss juga dari membaca chart ini kayak gitu. Yang pertama adalah chart biasanya itu muncul dari kita hitung dari sekian hari kesekian dari jumlah kasus pertama kali muncul, ya kan? Ada yang 100, ada yang 30 gitu. Tapi nggak ada yang dari 0, soalnya 0 masih terlalu fluktuatif datanya. Gitu. Tapi saat ini sebenarnya tidak menunjukkan kapan pertama kali kemunculan kasus COVID gitu. Kenapa itu penting? Karena sebenarnya kalau kita lihat dari panjang pendek ini, berarti ini kan kalau Korea sejak awal sudah mengidentifikasi kasus COVID. Kalau kita lihat di sini tuh ada jarak sekitar 1 bulan antara Indonesia dengan South Korea kayak gitu, dan banyak negara lain kayak gitu. Nah sebenarnya tuh
Ini menunjukkan bahwa sebenarnya banyak negara yang sudah seharusnya bisa belajar dari negara-negara lain sejak awal gitu. Sejak di mana kasus ini belum dinyatakan bahkan dari sebelum ada kasus yang teridentifikasi di negara tersebut kayak gitu. Yang kedua, biasanya karena kita terlalu terbiasa melihat kasus dalam logaritmik, kita ada sense of urgency yang tidak terpicu gitu. Kalau misalkan melihat saat ini, kalau misalkan kita lihat di sini nih, Indonesia baru lewat Korea sedikit kayak gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini hampir 50% beda 3.000 orang kayak gitu. Dan kalau kita lihat hanya jarak dari 0 ke 1 juta itu sejauh ini nih, dari sini ke sini. Dan jarak dari 1 juta ke 2 juta tuh cuman segini. Kayak gitu. Nah, segini. Nah, kenapa itu juga penting? Ini karena balik lagi tadi, karena sebenarnya setiap negara punya waktu yang berbeda-beda. Maksudnya saat kemunculan COVID yang itu beda-beda, yang seharusnya bisa digunakan untuk persiapan pencegahan penyebaran COVID kayak gitu sejak awal bagi negara-negara yang mau. Nah, karena titik kapan effort itu dimulai, effort pencegahan itu dimulai itu jadi hal yang sangat penting kayak gitu. Kalau misalkan ini contoh Amerika ini, Amerika itu mulai lockdown itu di hari kemunculan di hari kesini ke sekitar 30-an. Indonesia di hari ke-30-an, Amerika beda sedikit gitu. Nah, tapi Amerika itu baru memulai lockdown pertama di satu kota apa ya waktu itu lupa namanya. Itu di saat jumlah kasus sudah mencapai 20.000 kayak gitu. Sementara kita sendiri tahu sebenarnya si masa inkubasi COVID itu kan sekitar 5-14 hari kalau nggak salah kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu, kasus yang dinyatakan hari ini itu berbeda dengan kasus yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Kasus yang dinyatakan hari ini itu sekian tuh adalah kasus positif terkonfirmasi. Sementara orang-orang yang masih dalam masa inkubasi yang biasanya tidak diperiksa kayak gitu, atau baru tertular kayak gitu, atau diperiksanya baru oleh rapid test yang antibodinya belum terbentuk kayak gitu, itu kan belum teridentifikasi, dan baru biasanya teridentifikasi 1 minggu setelah misalnya itu dia benar-benar terkena COVID-nya kayak gitu. Jadi efek dari lockdown ini emang tidak instan kayak gitu. Dari berbagai hal tersebut kayak gitu. Jadi kalau dari sini sebenarnya effort awal yang bisa dilakukan oleh setiap pemerintahan di Indonesia di dunia sebenarnya itu jadi sangat penting, karena kalau effortnya di sini dan mulai melengkungnya di sekitaran sini, walaupun kita melihat sama-sama melengkung kayak gitu, tapi melengkung di sini dan melengkung di sini itu beda gitu, bedanya sangat jauh gitu. Misal melengkung kalau mulai berkurang di sini itu, misalnya contoh aja ini antar South Korea itu mulai flat itu di sini itu, dan sekarang ini kelihatan sangat sedikit, tapi dia dari 6.000 ke 10.000 deh sekarang. Sementara kalau misalkan ini sebenarnya Vietnam di sini dari 200 ke 288 gitu, sama-sama melengkung, tapi karena di posisi waktu yang berbeda gitu, efeknya juga berbeda. Dan artinya apa sih sebenarnya ini? Artinya beda waktu decision making, keputusan hitungan hari, karena apa sih, nature growth-nya COVID ini adalah eksponensial, itu efeknya juga gede gitu. Bisa beda beberapa hari, bisa berarti juga ribuan sampai 100 ribuan orang gitu yang terdampak, meninggal. Kayak gitu sih sebenarnya. Nah, itulah kenapa sih data-data tracing ini penting, karena biasanya keputusan pemerintah untuk melakukan lockdown untuk melakukan segala macam tindakan preventif ini juga melihat dari severity atau ke berapa parah sih suatu lokasi terdampak.
Jadi ya kalau misalkan sejak awal datanya itu tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, akan menimbulkan sense of urgency yang berbeda gitu. Baik itu terhadap masyarakat gitu, misalnya itu masyarakat, contoh aja soal sebelumnya saat kasus COVID masih dikit gitu. Di Indonesia terutama di kasus COVID yang teridentifikasi masih cuma 2-3 itu di awal-awal gitu. Walaupun orang-orang mulai banyak yang merasa kampanye awareness, tentu beda gitu impact-nya dengan saat tiba-tiba setiap orang melihat saat ini tiba-tiba kasusnya naik terus gitu. Terus ada effort dari pemerintah gitu. Ada sense of urgency. Sekarang jadi common norm di dalam masyarakat bahwa orang-orang yang tidak ikut berkontribusi dalam pengurangan penurunan kurva COVID itu jadi kena sanksi sosial gitu. Karena awareness-nya tinggi gitu. Nah, dan uniknya itu sekarang udah jadi common norm ya di kita kayak gitu. Nah, itulah secara kurang lebih kenapa sih data-data ini penting gitu, baik itu data-data yang diperoleh oleh pemerintah untuk decision making tindakan preventif kayak gitu, juga untuk masyarakat gitu, karena masyarakat itu akan muncul sense of urgency kalau misalkan melihat data yang penanjakan yang cukup mengerikan gitu. Nah, masalahnya itu di awal-awal si COVID ini muncul di Indonesia kayak gitu. Data itu awal-awalnya cenderung ditutupi, baik itu jumlah suspek PDP gitu, lokasi terjadinya kayak gitu dan lain-lain. Tapi untungnya sih kalau kita lihat secara tren, pemerintah kita sekarang dari mulai jumlah tes maupun keterbukaan data sudah mulai membaik, walaupun kebanyakan datanya ini masih terlokalisasi di daerah, di website daerah. Tapi sedikit demi sedikit, baik itu ada data distribusi umur pasien kayak gitu yang sudah dirilis oleh gugus COVID, kemudian juga data-data PDP dan ODP yang mulai dirilis di banyak pemerintahan sampai ke pemerintahan kabupaten kayak gitu. Ini lumayan membaik, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan kayak gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya data-data ini tuh bisa dipakai? Ini lanjut aja nih. Data-data apa sih yang penting gitu untuk kita peroleh, terutama dalam penanganan pandemi ini gitu. Sebenarnya gue bukan terlalu expert, jadi nggak mau terlalu sok tahu. Tapi secara umum kalau misalkan kita bisa belajar dari negara-negara lain gitu, data yang cukup penting kita miliki itu adalah gimana. Yang pertama itu kontak tracing, balik lagi ke South Korea gitu. Kalau ada yang pernah membaca kenapa sih South Korea bisa segecep itu, gesit itu dalam penanganan COVID kayak gitu. Itu balik lagi ke sebelum COVID, yaitu waktu zamannya MERS saat itu. South Korea jadi salah satu lokasi yang paling banyak terdampak oleh kasus corona juga, MERS juga corona, dan jumlah meninggal yang cukup banyak juga. Silakan dissertation. Nah, dari sana South Korea mulai paham gitu, gimana sih, bukan hanya South Korea sebenarnya, seperti Singapura juga gitu. Di Singapura ada effort karena kasus sama dengan SARS dulu, jadi ada effort persiapan bed emergency oleh pemerintah gitu. Tapi kita cari South Korea dulu. Jadi kontak tracing ini tuh gimana caranya kita bisa tahu setiap aktivitas dan histori kontak si pasien positif COVID yang teridentifikasi kayak gitu. Waktu itu salah satu event yang paling cukup mencengangkan itu tentang tentang
si si siapa itu satu orang pasien yang bebal gitu. Satu orang pasien yang cukup bebal walaupun sudah teridentifikasi COVID terus dia masih jalan-jalan kayak gitu sehingga jadi super spreader di berbagai macam acara gitu. Nah tapi secara umum yang dilakukan South Korea adalah masif kontak tracing, artinya tuh saat kita mengidentifikasi ada satu orang yang kena positif di trace siapa saja orang-orang yang terdekatnya yang pernah kontak kayak gitu, kemudian dites ulang juga gitu sampai beberapa layer dari situ kayak gitu. Nah diiringi dengan masif tes juga saat itu di awal-awal munculnya COVID di Korea langsung secara cepat juga memproduksi masif rapid test untuk tes secara masif kayak gitu. Sehingga awal-awal sebenarnya kalau misalkan kita melihat ke negara-negara Indonesia bahkan termasuk Jepang masih berpikir dampak ekonomi gitu saat merilis saat itu gitu saat melihat COVID gitu untuk melakukan suatu tindakan preventif gitu. Jepang waktu itu tidak mau menstop Olimpiade. Indonesia masih menggenjot ekonomi, tapi Korea justru melakukan hal kebalikannya gitu. Dia coba masif tes dan rilis datanya ke publik. Waktu itu juga sampai di-ban oleh banyak negara yang sebenarnya secara kalau kita pikir-pikir ya buat apa ya gitu. Ngasih tahu bahwa ngasih alarm ke orang-orang bahwa oh ini ada COVID banyak kayak gitu. Tapi nyatanya Korea jadi salah satu negara yang karena aktivitas itu justru jadi salah satu negara yang paling cepat melandaikan kurva COVID gitu. Dan kontras gitu dengan Jepang. Kalau kita lihat di mana ya, ini ada suatu perbandingan menarik antara Korea dengan Jepang soal jumlah tes, total tes. Padahal dua-duanya sama-sama negara maju kayak gitu, tapi di awal-awal ini antara Korea dan Jepang gitu. Di awal-awal Korea langsung secara eksponensial melakukan tes sebanyak-banyaknya, sementara Jepang masih malu-malu bikin tes kayak gitu. Sehingga kelihatannya sih Jepang baik-baik saja dan Korea mulai mengerikan, tapi sampai satu titik Korea mulai melandai, Jepang kelihatan ya masih oke-oke biasa-biasa saja kayak. Sampai satu titik saat itu Jepang memutuskan bahwa waktu itu sebenarnya di daerah Tokyo mulai tiba-tiba melonjak jumlah kasusnya dan Olimpiade langsung disuspend. Dan kalau dari data sekarang kita lihat Jepang mulai surpassing Korea gitu dengan jumlah tes yang masih jauh kayak gitu. Jadi tidak selalu waktu awal-awal kejadian ini itu tidak selalu bahwa negara-negara yang punya kasus banyak tuh lebih buruk gitu, karena jumlah tes itu sangat berpengaruh terhadap data yang kita punya kayak gitu. Dan ini yang biasanya dilewatkan oleh banyak orang gitu. Jumlah tesnya cukup guys untuk menyatakan COVID ini sekian kayak gitu. Nah balik ke Indonesia gitu, gimana sih jumlah tes di Indonesia gitu. Saya mau perlihatkan data ini dulu. Tes per 1.000 orang. Nah ini untuk beberapa negara ada South Korea, US, Iran, Malaysia, Singapura, Indonesia gitu. Ini jumlah tes per 1.000 penduduk gitu. Kalau dari sini kelihatan ya Indonesia itu sangat kecil kayak gitu. Tapi ya ini definitely nggak cukup untuk bisa identifikasi sebenarnya benar nggak sih jumlah kasus di Indonesia itu 14.000 kayak gitu. Terutama ini ditutup aja. Terutama setelah pemerintah rilis data PDP dan juga pemerintah juga rilis data
jumlah tes yang baru-baru di jumlah tes gitu. Sebenarnya. Terutama saat pemerintah rilis jumlah data PDP baru-baru ini ya, baru-baru kemarin jumlah data PDP nasional kayak gitu. Dan kita juga bisa lihat, waktu itu sempat ada beritanya bahwa jumlah pasien meninggal di Jakarta itu melonjak tinggi gitu. Artinya ada suatu indikasi bahwa sebenarnya COVID kita ini sangat undertested kayak gitu. Tapi ini juga ada sebuah keputusan menarik ya. Sebelum kayaknya ini sudah mulai maghrib ya. Bentar ya. Buka. Silakan. Buka dulu ya, bentar ya. Ya, Minum dulu. silakan. Nah, ini tentunya jadi hal yang sangat menarik sebelum nanti saya rehat sholat dulu ya. Siap. Tadi sampai mana? Oh, Sampai perbukaan data ya. Bahwa di Indonesia tuh sangat terindikasi bahwa kita undertested gitu. Tapi sebenarnya kita gampang sih ngomong undertested ya. Karena memang undertested gitu. Tapi sebenarnya nggak cukup sampai situ. Ya. Ada bayi nggak apa-apa ya? Yeah. Nggak cukup sampai situ sebenarnya kayak gitu. Indonesia juga punya ini agak ngasih pesan positif sedikit. Di Indonesia juga sebenarnya apa sih namanya tuh agak sulit kayak gitu. Terutama kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju yang modalnya besar kayak gitu. By the way, Jepang baru aja kemarin memutuskan setiap warga negara akan diberi sekitar 100.000 yen kayak gitu. Tapi tesnya kurang. Skip. Nah, terutama Indonesia juga secara populasi itu sangat besar kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga negaranya kepulauan. Terus yang ketiga juga sekarang ini masih nggak tahu update terakhir tuh masih banyak apa namanya itu bottleneck terkait gimana caranya kita ngetes gitu di Indonesia dan berbagai macam technical difficulties lain kayak gitu. Jadi ada satu cara menarik yang dilakukan Indonesia untuk menangkal ini kelihatannya kayak gitu, yaitu ada status PDP dan ODP ya. Sebenarnya ini PDP dan ODP ini sangat membantu kayak gitu. Kenapa bisa membantu? Karena meski tidak dites, PDP ini diperlakukan seperti pasien COVID pertama. ODP juga ada karantina rumah gitu. Dengan diberikannya orang status PDP maupun ODP, sebenarnya secara tidak langsung kita juga ini salah satu cara preventif yang jauh lebih murah gitu. Walaupun sebenarnya tetap ya kalau misalkan ditanya kontak tracing perlu, seorang perlu, dan ini sebenarnya yang harus jadi fokus bagi pemerintahan Indonesia kayak gitu untuk menambah jumlah tes, menambah sebanyak mungkin kapasitas tes di Indonesia kayak gitu. Tapi secara umum ini metode yang cukup menarik saja yang dipakai Indonesia untuk penangkalan COVID di awal-awal ini. Nah, karena udah maghrib di sini, mau sholat dulu. Jadi silakan Givari untuk promosi dulu. Nanti kita bisa bicarakan apa aja sih data yang kita butuhkan kayak gitu. Apa sih Indonesia harusnya bikin kayak gimana sih kayak gitu. Habis sholat kayak gitu. Dan beberapa contoh gimana sih penyediaan data baik itu di beberapa negara kayak gitu yang benar-benar bisa kita pakai untuk penanganan COVID di Indonesia. Silakan tarik promosi Fenty dulu. Oke, siap. Oke, silakan sholat. Mufasa, halo.
Oke, teman-teman sambil nunggu Kang Imamnya sholat, silakan kalau ada yang ingin ditanya. Tadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga sih sebenarnya. Nanti kita tanyain habis ini ya. Habis selesai pemaparan maksudnya. Gitu. Nah, sambil nunggu boleh nih tanya lagi. Silahkan. Gitu. Terus, iya sih promo FNI sih kayaknya. Bentar. Ya. Tadi beberapa pertanyaan. Oke. Oke, jadi sebenarnya Ramadan ini bekerja sama dengan Rumah Mas Salman ya. Saya ulangin lagi untuk donasi pembuatan ventilator Indonesia gitu. Jadi ventilator Indonesia ini adalah ventilator portable karya ITB, Majelis Salman ITB dan Unpad, kedokteran Unpad gitu. Tuh. Nah ini ventilator non invasif buat preventif tujuannya gitu. Jadi bukan untuk pasien yang di ICU gitu. Kenapa dibuatnya non-invasif? Kenapa nggak buat yang buat ICU aja? Waktu itu kata dokter Syarif karena menurut data yang beliau punya 80% pasien yang masuk ICU 70-80% itu udah nggak terselamatkan lagi gitu. Jadi upaya-upaya yang dilakukan dengan VNI ini lebih fokus untuk preventif agar nggak usah masuk ICU sama sekali gitu. Jadi didesain sedemikian rupa agar cocok untuk upaya preventif gitu. Nah selain itu unit economics-nya atau secara hitung-hitungan ekonomik juga cukup menarik karena harga VNI ini bisa dibilang murah ya, seharga 12,5 juta gitu dibandingkan ventilator yang dari US yang bisa 200 juta gitu. Tapi itu untuk ICU sih setahu saya gitu. Tapi untuk secara umum sih 12,5 juta cukup murah gitu. Jadi harapannya nih kalau teman-teman donasi dari sini bisa jadi VNI gitu. Jadi langsung bisa jadi VNI yang langsung bisa dipakai, didonasikan secara gratis untuk rumah sakit di Indonesia gitu. Ini udah bekerja sama juga dengan PTDI gitu. Jadi produksinya dibantu PTDI. Saya baca terakhir itu 500 unit per minggu produksinya. Kemudian juga kemarin udah diserahkan juga ke Kementerian Pertahanan gitu. Jadi udah kerjasama juga dengan pemerintah. Begitu. Jadi untuk yang ingin donasi bisa silakan langsung scan QR code-nya atau bisa langsung ke Bank Syariah Mandiri dengan rekening yang tertera ya gitu. Jangan lupa dicantumkan kode uniknya 020 biar bisa gampang dikonfirmasi sama tim Ahlan. Gitu. Akan lebih memudahkan lagi kalau setelah donasi konfirmasi di link yang di bawah. Jadi langsung ke bit.ly/donasi untuk negeri. Gitu, teman-teman. Sambil nunggu kita mungkin sholatnya sekitar 5 menit ya. Kita Al-Masurat kali ya. Ini improvisasi sih. Tapi nggak apa-apa biar ada fillernya dan lebih berkah gitu ya. Ntar saya buka Al-Masurat dulu. Oke, dari tengah aja sih karena bentar aja ya. Jadi kayak auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin.
Allahumma inni amsaytu minka fi ni'matin aw bihadin min khalqika faminka wahdaka la syarika la falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa atimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Bismillahillazi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi syam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatik. Bismillahillazi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Dah. Selamat datang kembali Kang Imam dan Mufasa. Oh, tadi kita ngomongin ventilator Indonesia terus Mas Suratan dikit sih. Silakan kalau mau share screen lagi. Monggo. Coba ngasih Mufasa udah berapa bulan sekarang? Udah setahun belum? Belum ya? Hampir setahun ya? Silakan. Masih di mute ya? Mute. Oh iya, ternyata masih di mute. Wah, parah. Tadi nggak bisa unmute. Oh, nggak bisa. Oh iya, benar. Karena Ya, sambil lihat. Iya. Ini rambut belum dicukur karena COVID. Sama. Lanjut ya. Lucu banget sih Mufasa. Jadi salah fokus. Ya, lanjut. Silahkan. Maaf ya, ini ikut waktunya ya. Nah, tadi di chat udah banyak ini ya. Udah banyak pertanyaan ya. Betul. Nah, tapi kita nanti mau bahas konspirasi juga ya. Iya, bahas konspirasi dong biar seru. Tidak, ya begitulah. Nah, kita bahas tambahan dulu aja ya. Oke. Jadi sebenarnya tuh data apa sih yang kita butuhkan di Indonesia kayak gitu. Saya mau menunjukkan sebuah ada kalau misalkan halo hadir. Oh ya. Oh, hadir. Nah, bentar. Nah, jadi ini salah satu website di Hong Kong. Ini salah satu data yang jarang ditampilkan di banyak negara gitu. Termasuk sebenarnya di Indonesia kalau bisa juga ada kayak gitu. Ini yang namanya real time effective reproductive number kayak gitu. Apa sih effective reproductive number? Kalau misalkan teman-teman pernah baca baik itu di Twitter kayak gitu, atau misalkan ada yang pernah ngobrol gitu, yang suka disebut R0 gitu.
Nah itu ini kayak gitu. R0 tuh menyatakan berapa berapa rata-rata tuh berapa banyak sih yang ditularkan oleh satu pasien positif. Jadi si A tuh positif, rata-rata dia akan menularkan berapa banyak ke berapa banyak orang lain kayak gitu. Nah, uh, uniknya di data ini juga pernah ditampilkan oleh Ridwan Kamil kayak gitu. Di Twitter kayak gitu. Salah satu effort yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat untuk menunjukkan berapa severity dari kasus COVID. Kenapa data angka reproduktif number ini penting? Karena sebenarnya ini yang jadi patokan kita seberapa reproduktif, seberapa parah penyebaran apa sih rate penyebaran COVID saat ini kayak gitu. Gimana sih interpretasinya? Interpretasinya sebenarnya kalau misalkan karena gimana ya, angka di bawah 1 itu kita bisa bilang terkontrol. Kenapa? Karena rata-rata orang itu bahkan satu orang akan menularkan ke satu atau kurang dari satu orang kayak gitu kan. Artinya dia tidak berproduksi secara eksponensial gitu. Sementara kalau misalkan angkanya lebih dari 1, misalnya waktu itu dulu asumsi awal, bukan asumsi awal sih sebenarnya. Waktu itu COVID dinyatakan bahwa produktif number-nya itu 2 kayak gitu. Nah, kalau misalkan uh, berapa berapa ekstrim sih 2 dengan 1 itu kayak gitu. Misalnya kita pengen banding, kalau misalkan kita pengen bandingin bahwa asumsi bahwa angka reproduktif number kita COVID ini adalah 2 gitu dibanding flu yang 0, sekian atau ya. Nah, misal kalau dari 2 orang akan menularkan ke 2 orang lain lagi akan jadi 4 kayak gitu. Menularkan ke 2 orang lagi akan jadi 8 kayak gitu. Artinya dalam beberapa layer ini beda angka reproduktif number sedikit saja. Itu efeknya bisa gede. Misalnya kita mau bandingkan antara 1,1 rata-rata satu orang akan menularkan ke 1,1 orang kayak gitu. Gini sih. Ini tinggal ditangkapin. Angkat misal dalam 5 tingkat kayak gitu. Benar ya? Oh, sebentar ya. Permasalahan teknis. Oke, oke. Pindah lokasi. Biar kayak rumah Doraemon. Nah ya, berapa jauh kayak gitu. Kalau misalkan dua ini, kalau misalkan kita lihat sampai 5 tingkat, gitu. Ini nggak sih? Oh iya benar, ya. Dalam satu tingkat kita bisa lihat dia jumlah positif jadi 4 kayak gitu. 3 tingkat jadi 8, 4 tingkat jadi 16, 5 tingkat jadi 32, 6 jadi 64. Benar nggak sih? Benar. Oh iya. Dalam 10 tingkat udah tiba-tiba 1000 kayak gitu. Sementara kalau kita lihat 1,9 dalam 10 tingkat itu cuma 600 gitu. 1,8 dalam 10 tingkat kita bisa dapat 300 gitu. Jadi benar-benar hanya mengurangi 0,2 atau 0,1 itu kita bisa lihat apa sih sebenarnya pengurangannya cukup banyak gitu. Nah, angka reproduktif number ini yang kalau misalkan teman-teman pernah dapat dengar konsep apa namanya hammer and the dance, kehidupan pasca COVID gitu. Jadi awal fase growth COVID gitu itu selama vaksin belum ditemukan, awal-awal kan kita lakukan effort sebanyak untuk menahan kurva supaya tidak lebih dari ambang batas kapasitas rumah sakit kayak gitu.
nanti sampai turun, kita buka gitu. Melihat sampai cukup kita buka, lihat lagi data gitu, mulai naik lagi kita tutup lagi kayak gitu kan. Untuk karena emang belum mencapai herd immunity atau belum sampai ke belum ada vaksin kayak gitu, itu mau nggak mau akan dilakukan kayak gitu. Nah, salah satu faktor yang penting untuk melihat keputusan itu adalah angka reproduksi number kayak ini, dan ini bisa dilakukan terutama di Indonesia karena secara geografis itu sangat-sangat berbeda, sangat-sangat kepulauan kayak gitu, sehingga medan juga berbeda-beda gitu. Semakin detail data yang dimiliki itu semakin penting gitu, terutama di tempat-tempat seperti Indonesia gitu, atau di US gitu, di US dan berbagai macam state-nya kayak gitu. Apalagi di Indonesia, angka sedetail ke level kabupaten, provinsi, atau kecamatan sampai level kabupaten untuk menghasilkan angka reproduksi number ini sangat penting ya gitu. Dibanding kita hanya melihat level nasional, karena memang tidak bisa disamaratakan ya gitu. Soal rate pun jumlah kasus yang ada di Indonesia tiap daerah kayak gitu, dan rate penyebarannya. Terus yang kedua adalah jelas kontak tracing ini harus terus dilakukan. Alasannya kalau misalkan kita menghasilkan angka reproduksi number ini, by the way, dihasilkan dari apa? Dari jumlah kasus per hari, penambahan jumlah kasus per hari kayak gitu. Itu ada formulanya. Saya juga coba hitung sih. Nah, kalau hanya di level nasional sebenarnya tidak ideal gitu kalau misalkan kita melakukan segala hal keputusan hanya dari level nasional kayak gitu, karena again gitu, kalau misalkan ada satu daerah yang sebenarnya sedang tinggi gitu, karena misalnya tuh pengaruh mudik satu daerah tinggi gitu, tapi karena secara populasi rendah, jadi di level nasional tidak terlihat gitu, tertutup, akhirnya ya slow aja kayak gitu. Hal-hal kayak gini kan juga jadi hal yang cukup berbahaya, apalagi again karena si nature penambahan kasus ini exponential growth gitu. Perbedaan keputusan di hitungan hari ini akan sangat berpengaruh gitu terhadap penambahan kasus setiap harinya gitu, terhadap total kasus yang secara kumulatif gitu, yang kita miliki gitu. Jadi itu yang cukup penting gitu kita miliki. Data di level yang paling rendah kayak gitu, mudah diperoleh. Terus yang kedua, data yang akurat dengan cara masih tes. Terus yang kedua, data lain yang sebenarnya harus kita miliki itu ada data kontak tracing. Ini masih ada nggak ya? Koromap. Wah. Tidak ada Koromap. Jadi di South Korea juga, lupa website-nya apa. Ada yang namanya bukan hanya South Korea sih, di banyak negara dipublikasikan gitu kontak tracing ini untuk masyarakat bisa assess berapa risk tiap daerah kayak gitu. Menurut bukan investigasi dari laporan dari Fox, salah satu hal yang membuat Korea berhasil itu adalah di Korea ini hanya ini ya, maksudnya karena hanya dapat informasi dari Fox, video Fox ya, YouTube gitu. Di Korea itu ada yang namanya semacam tracing via aplikasi. Jadi orang-orang yang berpotensi dan orang-orang yang memang sudah positif kayak gitu, itu semacam di track aktivitasnya melalui aplikasi. Kemudian orang-orang di sekitarnya yang berdekatan kayak gitu itu akan langsung dapat SMS notifikasi dari pemerintah kayak gitu, bahwa kamu dekat lokasi COVID loh, please be careful kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini apa sih juga cukup penting gitu, apalagi katanya Indonesia pengen 4.0
Eh, yang seharusnya hal-hal seperti ini cukup bisa dilakukan kayak gitu. Alright. Nah, sedikit selingan dikit. Kisah. Karena ini kan acara Ramadan ya. Acara Ramadan ya. Tapi ini baiknya diceritakan nanti sih saat soal konspirasi. Ya udah nanti aja deh. Kayak gitu. Saya membaca ini aja dulu. Membaca question karena udah jam segini. Oke, langsung ke question berarti nih. Hmm. Dari Sabila Ahmad. Kalau PSBB dilonggarkan tapi vaksin atau obat yang tepat belum tersedia, berarti bisa ada ledakan infeksi dong. Oh ya bisa. Ya bisa. Ya bisa, sebenarnya itu apa ya? Kalau pernah lihat simulasi Wah, internet Indonesia lebih lancar ya dari Jepang. di apa ya? Disimulasikan. Jadi bisa disimulasikan gimana sih efek apa sih efek penerapan pembatasan kayak gitu. Baik itu jenis pembatasan apapun ya. Pembatasan kontak terhadap orang-orang dengan enggak kayak gitu, jelas itu bisa menurunkan jumlah kasus. Tapi kalau dibukanya secara sporadis ya jelas. Karena ini juga udah kejadian di waktu Spanish flu kan. Sebenarnya gelombang kedua itu jauh lebih besar dibanding gelombang pertama kayak gitu. Jadi ya jelas gitu. Tapi mungkin hal-hal kayak gini lebih baik dijawab oleh para epidemik ya. Betul. Epidemiologis gitu. Cuman ya jelas kayak gitu. Betul. Biar makanya itu balik lagi kenapa penting sekali gitu punya data yang akurat gitu dan detail sampai level terbawah. Karena itu yang jadi dasar decision making kita kan. Betul. Mana sih? Gimana sih cara balik ke Zoom? Cara balik ke Zoom di stop share screen. Stop share. Oh iya betul. Tadi masih tentang Spanish flu. Lanjut aja deh. Dari Vira, mau tanya kalau kira-kira hitung-hitungan data COVID itu berakhir bulan apa ya? Ini ada yang menarik, ada istilah bentar namanya itu apa ya? Karena ada banyak yang rilis ya. Ya betul. Ada banyak yang rilis ya, ada versi pemerintah, ada versi ITB, versi betul. US juga. Tapi BTW US juga lucu sih. Jadi ada rekaman apa ya? Istilah yang cukup menarik di statistik itu all models wrong gitu. All models wrong but some are useful gitu. Jadi kalau misalkan ada apa ya, ada suatu publikasi bahwa kira-kira COVID akan berakhir bulan Juni atau Juli, Agustus, September, Oktober kayak gitu. Mana yang benar sih? Enggak sih, semuanya juga salah gitu. Yang mana kita nggak tahu masa depannya gimana. Kita cuma bisa mengestimasi. Cuman pertanyaannya tuh penting nggak gitu. Kita tahu itu gitu. Dan berapa untuk apa kayak gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan kita bisa salah satu hasil prediksi bahwa COVID berakhir di bulan Mei gitu. Sehingga akhirnya kita merasa bahwa oke, Mei harus sudah mulai bersiap-siap kayak gitu. Semua plan digunakan kayak gitu. Ternyata enggak, gimana kan. Nah juga, jadi dalam penanganan yang kayak gini sebenarnya prepare for the worst gitu. Jadi tergantung apa yang mau kita lakukan gitu. Kalau misalkan yang mau kita lakukan adalah untuk persiapan pencegahan, tentu nggak bisa dong ambil model yang paling bagus kayak gitu. Karena ya model is just model kayak gitu. Orang-orang yang bikin model juga semua berkompetensi kayak gitu. Banyak sekali yang dengan berbagai macam jenis model, baik itu SIR, ada yang model SIR, ada yang curve fitting normal, simple kayak gitu. Tapi in the end tuh seberapa berguna model itu gitu. Kalau misalkan modelnya overestimate atau underestimate kan
dan kita act upon that gitu, ya problem juga kayak gitu. Jadi in the end sebenarnya again kita tuh butuh apa dari model. Kalau misalkan kita butuh model ya untuk persiapan sesuatu kayak gitu, persiapan misalnya tuh tanggal sekian saya harus udah mulai melakukan atau untuk pemerintahan harus udah mulai bisa dibuka gitu. Ya mungkin bisa untuk estimasi ya bisa gitu. Karena memang kurang lebih model pasti berguna juga gitu. Tergantung kegunaannya apa. Cuman kalau misalkan kita mengatakan bahwa secara estimasi sebenarnya Juni dan berarti Juni udah bisa jalan-jalan dong, yang mending prepare for the worst kayak gitu. Kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ririn, Dokter Ririn sih, Dokter Ririn Maharani Indarmi. Iya. Di sini kan 300 juta, sementara sekarang yang dites itu baru sangat berat. Penduduk Indonesia kan 200-300 juta, sementara sekarang yang dites itu baru 120.000. Itu pun gejalanya sangat berat. Apakah mungkin ada peningkatan data di beberapa bulan ke depan? Dan menurut hitungan data, ya sama sih kayak ini masih ke model yang tadi. Tapi yang pertanyaan pertama penduduk ya, apakah mungkin ada peningkatan data di beberapa bulan ke depan? Nah, soal data ini juga harus dilihat dari data. Yang pertama itu data kalau bisa per provinsi atau per kabupaten, gitu kan. Karena bisa jadi misalkan Jakarta somehow tidak tahu PSBB-nya berhasil, misalnya dia mulai penurunan data dan kita sangat tahu bahwa Jakarta ini Jakarta dan Jawa secara umum ini punya populasi positif COVID yang cukup tinggi dibanding daerah lain kayak gitu. Nanti akan menutup data daerah lain kayak gitu. Jadi nggak bisa dibilang apakah Indonesia akan secepat itu, ya optimis bisa kayak gitu. Tapi demi cenderung ujian itu kan ini kayak ujian soal sekarang ini. Nah, jadi kemarin ada soalnya ya. Jadi emang untuk melakukan forecast atau apapun, again data itu garbage in garbage out. Kalau misalkan jumlah datanya terlalu sedikit atau jumlah tesnya terlalu sedikit kayak gitu, apalagi ini tergantung juga tesnya, apakah tesnya itu hanya ingin mencari yang positif atau tesnya dilakukan secara random sampling gitu. Kalau random sampling mungkin kita bisa estimasi bahwa berapa sih sebenarnya positif COVID yang sebenarnya gitu, terjadi. Tapi kalau 120 juta ini bukan dari 120 ribu ini bukan dari random sampling, artinya hanya dari tracing bahwa ada yang positif, dicek pasti positif lagi, dicek pasti kayaknya ini positif lagi. Untuk mengeneralisir itu ke seluruh populasi nggak bisa. Jadi sulit juga sih dijawabnya. Nah, cuman pertama waktu itu ada salah satu suggestion, apa sih yang namanya tuh noise plus data gitu, dibanding ngelihat yang positif, kenapa nggak lihat yang meninggal kayak gitu. Ternyata itu juga ada noise karena ternyata banyak jumlah yang meninggal pada saat masih PDP itu tidak dinyatakan sebagai positif COVID dan tidak dites lagi kayak gitu. Jadi tetap bias. Jadi mungkin paling bisa diestimasi itu dari jumlah meninggal, peningkatan jumlah meninggal yang tercatat kayak gitu. Itu mungkin yang sedikit lebih tidak terlalu bernoise datanya kayak gitu. Tapi again, in the end kalau misalkan kita tidak lakukan masif testing dengan random sampling kayak gitu, susah juga sih untuk mengestimasi sebenarnya jumlah COVID di Indonesia berapa. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Saya cenderung tidak percaya dari Ravanasa Nada. Nah, kalau ini formanya. Saya cenderung tidak percaya kepada data pemerintah karena banyak isu dan berita kalau data tersebut dipermainkan oleh pemerintah.
menurut Kak Imam gimana? Apalagi statistik dari kasus ini kan kita nggak tahu apakah itu yang sebenarnya atau enggak. Hendrik. Baca juga dari internet kan salah satu kesalahan flu Spanyol itu dari pemalsuan data pemerintah gitu. Gitu sih. Nah ini juga yang cukup ini kan, yang tadi sempat dibahas di awal-awal di Indonesia ini awal-awal tuh datanya agak tertutup kayak gitu. Kemudian di kasus awal-awal pertama Dali datang kayak gitu, bahwa tindakan preventif juga kurang kayak gitu, karena merasa bahwa jumlahnya sedikit. Eh, bentar, kondisi jam berapa sih? Dan juga apa sih waktu itu pemerintah awal-awal tuh sebenarnya menarik ya, waktu awal-awal pertama kali data dirilis sama pemerintah itu kita bisa tahu kontak tracingnya gitu. Si A tuh kontaknya sama siapa aja, terus dengan dia di 2 orang pasien awal, 5 orang pasien awal kayak gitu tuh kita bisa tahu dia tuh kapan mulai terkena gitu, kapan mulai bergejala, kapan mulai masuk rumah sakit kayak gitu, dan di rumah sakit mana kayak gitu, tempat baik kayak gitu. Nah, sampai satu titik tiba-tiba pemerintah menyatakan tidak akan membuka data gitu, atas alasan yang tidak diketahui kayak gitu. Jadi kalau misalkan bilang bahwa apa datanya pemerintah tidak dapat dipercaya, bisa bisa dipahami kayak gitu. Nah, terutama sekarang tuh data-data dari daerah, data-data dari daerah tuh punya sendiri juga gitu, dan kadang-kadang beda dengan pusat. Memang struktur data di Indonesia itu rumit gitu, dan karena kita kan bukan bagian dari pemerintahan ya, agak sulit juga mengkonfirmasi itu kayak gitu. Intinya tapi karena satu yang kita tahu bahwa jumlah tes kita itu kurang saat ini, nggak terlalu banyak kayak gitu. Memang membaca dari nilai absolut tuh harus sangat hati-hati kayak gitu. Itu aja sih. Jadi in the end again, apa sih yang mau diambil gitu? Apakah mau estimasi jumlah berakhir COVID, atau mau estimasi saya boleh keluar rumah atau enggak ya gitu, kapan ya saya bisa keluar rumah kayak gitu. Itu ya itu juga harus dilihat sih. Salah satu kesalahan dari flu Spanyol ada pemalsuan data oleh pemerintah. Apakah pemerintah memasukkan data? Masukin data nggak ya? Nggak tahu. Semoga saja tidak kayak gitu. Tapi again tadi sebagai seorang yang berpikir saintifik, kita harus tetap skeptis ya kayak gitu. Terutama knowing the fact bahwa jumlah testing kita itu sedikit, ya memang tidak bisa take it as it is gitu untuk jumlah positif Indonesia saat ini kayak gitu. Menangani suspek COVID 1,5 bulan yang lalu karena kondisinya di ambulans sudah mungkin diintubasi karena tidak ventilator. Yang saya tanyakan, apa data itu dimasukkan atau langsung eksekusi saja? Sejauh yang saya tahu, meninggal saat suspek itu tidak masuk sebagai meninggal COVID, karena tidak dites lagi. Kecuali, jadi populasi dari pemerintah ini, populasi meninggal karena COVID ada populasi yang sempat dites dan positif gitu. Tahu saya ya, correct me if I'm wrong. Kalau di Jepang penanganan seperti apa? Nah, ini menarik nih Jepang. Di Jepang ini tidak ada PSBB. Jadi hanya bentuknya himbauan. Jadi sebenarnya secara lockdown sebenarnya Indonesia masih lebih better. Maksudnya secara permintaan untuk agar lockdown ini Indonesia masih lebih forceful dibanding Jepang gitu. Alasannya waktu itu kalau nggak salah karena di Jepang tidak mau gitu. Jepang nggak mau yang namanya pemaksaan terhadap citizen kayak gitu. Apakah berhasil atau tidak, ini juga menarik karena entahlah. Pertama tuh Jepang terkenal dengan penduduknya yang nurut gitu, walaupun ada juga yang ngeyel. Tapi secara umum memang aktivitas di perkotaan sangat berubah. Bentar ya, ada bentar.
Ada bayi mengoles-ngoles air pada laptop. Nah, tapi kalau dibilang menurut semua juga warga negaranya juga tidak, karena saat kemarin Hanami orang pada keluar, terus eh, pekerjaan secara umum masih banyak yang masuk kantor kayak gitu. Tapi apa ya? Intinya apa yang dilakukan pemerintah Jepang itu adalah mengencourage sebesar-besarnya orang untuk tidak keluar rumah dengan kesadaran sendiri gitu. Jadi bukan dengan metode pemaksaan kayak gitu yang ada sanksi atau apa-apa kayak gitu. Cara-caranya itu kayak pertama tuh sering banget diingetin baik dari berbagai macam instansi, dari sekolah itu diingetin bahwa jangan keluar kalau nggak penting gitu, sekolah diliburin, terus kegiatan aktivitas lab diberhentikan kayak gitu-gitu kan, kampus berhenti gitu. Pokoknya eh, ya sama sih secara umum kalau kalau soal kampus ya. Terus tuh selalu ada coronavirus update yang dikirimkan yang baik itu dari pemberi beasiswa, dari intinya kalau misalkan kita kalau di sini tuh kita punya hubungan dengan pemberi beasiswa, kita punya hubungan dengan kampus, lembaga negaranya, baik dari kampus, dari pemberi beasiswa, dari dari berbagai macam sudut ya, baik itu via email dan lain-lain, selalu diberitahu bahwa apa yang boleh dan tidak boleh kayak gitu. Jadi secara umum di Jepang tidak harus tidak keluar rumah kayak gitu. Tapi yang saya tahu tuh dari pemberi beasiswa dikasih tahu bahwa yang penting menghindari 3S gitu. Ruang tertutup, menghindari tiga lokasi. Pertama itu ruang tertutup yang ventilasinya tidak tidak baik kayak gitu, termasuk juga dari sekolah, lab kayak gitu, untuk tidak masuk. Yang kedua adalah kerumunan. Jadi sebenarnya ke kerumunan nggak boleh kayak gitu, tapi aktivitas lain kayak lari pagi kayak gitu atau sepedaan keluar tidak ketemu nggak apa-apa. Sama yang ketiga tuh apa ya, oh, close proximity to others, jadi nggak boleh dekat-dekat lah ngobrol sama orang yang sebenarnya ya kalau tapi ini juga uniknya di Jepang gitu, dari dulu emang orang-orang tuh kayak takut berdekatan gitu dari awal kayak gitu. Jadi nggak tahu juga gitu, karena sekarang kan kebetulan Jepang termasuk yang kasusnya mulai turun kayak gitu, tapi juga Jepang juga sebenarnya kontak tracingnya itu nggak bagus gitu, jadi agak sulit juga kita bilang bahwa ini Jepang udah membaik atau enggak gitu. Kalau kalau gue sih skeptis, masih agak skeptis dengan data pemerintah Jepang kayak gitu. Tapi so far ya di Jepang nggak ada pemaksaan untuk tinggal di rumah, hanya ada himbauan tapi dengan berbagai macam cara, termasuk salah satunya pemberian 100.000 per kepala di rumah gitu. Jadi kalau di rumah ada 5 orang ya dikasih 500.000 semua orang, 500.000 total dalam satu keluarga kayak gitu, supaya udah tenang pokoknya di rumah, hidup dijamin kayak gitu. Macam itu sih. Oke. Ini nyambung ini kali, ada pertanyaan tentang dari Faza. Kalau Kang Imam sendiri di Jepang masih sering keluar rumah nggak? Pribadi berarti? Enggak. Hanya belanja doang gitu. Tapi sebelumnya belanja tuh bareng-bareng gitu, satu keluarga. Sekarang belanjanya gantian gitu, satu orang aja deh yang keluar gitu. Oke. Oh ya ada, tapi ini juga ada yang menarik soal data ya. Di US, dari data US kayak gitu, jumlah transmisi terbanyak itu dari rumah gitu. Oke. Artinya orang-orang yang di dalam rumah gitu. Terus kan banyak juga, jadinya banyak yang mempertanyakan kan, loh terus buat apa lockdown kalau misalkan community transmission itu sedikit gitu. Sedikitnya jomplang sekali gitu, berapa ya, aduh, itu unik gitu. Tapi bukan berarti saya men-encourage untuk keluar rumah ya. Tapi sebenarnya bisa dipikirnya kayak gini, kalau misalkan komunitas transmisinya dikit, sebenarnya secara umum kalau misalkan kita lepas gitu, sebenarnya kan orang yang tertular di rumah sebenarnya awalnya dapatnya dari luar kayak gitu. Iya. Ya kalau luar dibatasi, jumlah orang yang kebanyakan akan tertular di rumah itu orang-orang yang keluar terus tertular, terus di rumah pasti menularkan banyak orang kayak gitu. In the end, again, data tidak bisa dibaca sewenang-wenang kayak gitu kan. Melihat bahwa transmisi terbanyak itu di rumah berarti wah bohong nih gitu. Community transmission itu
less likely kok gitu. Iya bakal less likely karena emang kontak paling erat kita dengan orang-orang di rumah gitu. Apalagi kalau misalnya community activity-nya itu dibatasi, community transmission makin sedikit kan. Kita ambil bentar ya. Iya sih. Terus ini dari Muhammad Fadil, PSBB dan lockdown itu kan agak berbeda. Bagaimana data antara lockdown dan PSBB? Validasi data itu maksudnya Validasi data itu gimana maksudnya? ya, validasi data itu maksudnya gimana? Fadil, apakah Tapi ini gini ya, PSBB dan lockdown. PSBB dengan lockdown bukannya sama aja ya? Ya tapi emang bedanya yang satu dijamin, yang satu nggak dijamin bukan gitu. Kalau di Indonesia di UU-nya itu lockdown itu namanya karantina wilayah ya. Bedanya kalau PSBB itu pembatasan tidak sosial berskala besar. di pemerintah tidak ada kewajiban menjamin. Tapi secara umum memang lockdown juga berbeda-beda gitu. Ada yang lockdown ekstrim kayak di apa itu Itali gitu, atau di Cina yang memang menurunkan militer kayak gitu. Ada juga lockdown yang himbauan yang cuman kayak di Indonesia ada apa itu namanya tuh polisi muter-muter aja kayak gitu, muter-muter aja, nanti kalau misalkan ada yang di warung ditegur kayak gitu, balik-balik kayak gitu. Nah itu juga beda-beda sih gitu, keberhasilan atau tidak berhasilnya sulit dilihat ya. Tapi so far memang penanganan COVID ini ada berbagai macam cara kayak gitu. Okay. Misal kayak success story, lockdown juga nggak tahu success story kalau pelaksanaannya tidak baik gitu kayak di India, gitu kan. Jadi emang lockdown ini sebenarnya bukan satu kebijakan. Kalau apa sih, tidak bisa dibilang bahwa lockdown ini satu kebijakan terpisah gitu. Yang namanya kebijakan preventif COVID. Ini tuh suatu paket kebijakan gitu. Selain lockdown, ada juga tambahan kontak tracing masif, ada tambahan pakai masker kalau keluar rumah kayak gitu kan. Kalau misalkan dia berdiri sendiri emang nggak betul juga gitu. Oke. Dari Zahid. Intinya gimana caranya mengurangi community transmission sebanyak mungkin. Lanjut ya, dari Zahid. Apakah pemerintah bisa melakukan tracking kayak yang di Korea gitu? Apakah waktunya sempat? Kalau nggak sempat, nih menarik nih. Kalau nggak sempat, apakah mungkin pakai app yang biasa dipakai gitu? Misalnya kayak app Gojek atau Grab. Gitu. Menarik. Bagaimana Givari? Biasanya punya inisiatif. By the way, soal apa ya, aplikasi gitu. Jujur aja kalau misalkan apakah pemerintah sanggup atau tidak kayak gitu, atau punya kapasitas atau tidak, itu bukan bagian saya yang menjawab. Nanti sotoy gitu. Betul. Lebih baik saya bilang nggak tahu kayak gitu, karena memang ada banyak pertimbangan yang harus dilihatkan untuk kontak tracing secara masif ini kayak gitu. Karena dari tadi yang kita lihat, yang saya lihat secara umum juga, secara umum memang kontak tracing dan masif tes itu sangat perlu kayak gitu. Tapi Indian kan ada banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan kayak gitu. Mungkin bisa mengundang pihak pemerintahan bisa nggak pakai aplikasi ya sebenarnya kalau misalkan ide itu sebenarnya, dan kalau nggak salah ada yang mengimplementasikan juga ya di Singapura atau di mana ya, Singapura yang ya pakai aplikasi dan kita bisa lapor. Betul. Gitu, nanti kita akan di track lokasi yang dikunjungi kayak gitu. Betul. Pakai location service, bisa aja. Jadi kalau bisa, mungkin ada yang mau bikin. Ada yang bikin sih sebenarnya, tapi bukan pemerintah. Iya, tapi Indian again disclaimer, saya di sini bukan pro ya. Maksudnya pro tiba-tiba jadi pro jadi epidemiologist
Enggak juga kan, Iya, kita iya, iya. hanya bisa melihat data dari Betul, betul. data-data yang dirilis gitu. Betul, betul. Kemudian mungkin ada satu opini, again semua ini opini gitu, bisa jadi ternyata gitu kita harus lockdown tidak tepat, bisa jadi gitu, bisa jadi mungkin. Betul, betul. Tapi secara umum dari evidence yang kita punya sekarang, eh, ini best effort yang bisa kita lakukan gitu. Betul, betul. Oke, dari Abarama dulu kali ya. Dari Abarama, saya nemu data yang wafat tahun lalu karena 4 penyakit tertinggi yaitu sekitar 750.000 per tahun atau 60.000 per bulan. Dan menariknya dari yang wafat, COVID kebanyakan memiliki riwayat penyakit yang sama karena tahun lalu dan jumlah yang sama seperti tahun lalu. Dan jumlah yang wafat karena COVID belum sampai 1.500 setelah 2 bulan di Indonesia ya. Jangan-jangan COVID itu merupakan virus baru yang berbahaya karena mereka yang memiliki riwayat macam penyakit saja yang tidak berbahaya bagi yang lain gitu. Terus itu ada link dari Abarama juga dari Jerman. Gitu, gimana? Seram juga. Ini sebaiknya yang kayak gini ditanyakan pada epidemiologis atau dokter ya. Tidak bisa mendiagnosa ya. Tapi intinya ini sih, suspek bisa kayak gitu. Nah, menariknya COVID kebanyakan memiliki riwayat penyakit yang sama. Betul. Ini setelah 2 bulan, jangan COVID memang virus baru yang berbahaya hanya kepada ini juga, jadi COVID ini berbahaya bukan karena mortality rate-nya. Ini yang banyak miskonsepsi orang-orang kayak gitu. Karena mortality rate, kalau misalnya kita lihat jumlah kasus meninggal karena COVID dan kasus meninggal karena hal lain yang yang lebih mengerikan kayak gitu. Mungkin lebih banyak hal lain. Ini semacam kayak kita bandingin orang kasus meninggal, nggak tahu datanya ya, coba lihat kasus meninggal di lalu lintas mungkin lebih banyak dibanding COVID gitu dengan COVID. Ya kayak gitu. Nah, tapi again bahayanya COVID itu bukan hanya karena karena dia mortality rate-nya tinggi gitu. Tapi secara umum sebenarnya yang paling bahaya dari COVID ini adalah kecepatan penyebarannya saat ini kayak gitu. COVID dengan mudah melewati kasus endemik SARS sama MERS gitu. Padahal waktu itu SARS sama MERS aja udah luar biasa kayak gitu. Bikin ribut orang-orang. Itu yang pertama. Karena dia COVID juga, Indonesia juga pernah ramai soal flu burung waktu itu, dan flu burung secara mortality rate jauh lebih besar. Tapi again, COVID ini menarik karena flu burung itu, correct me if I'm wrong ya, tidak ada human to human transmission. COVID ini ada gitu. Tambahan lagi, COVID ini udah mulai menular pada saat masa inkubasi gitu. Artinya tuh orang yang sehat-sehat aja bisa menularkan ke orang lain kayak gitu, dan itu panjang periodenya, bisa sampai up to 14 hari kayak gitu. Sehingga kalau misalkan kita tidak melakukan hal-hal preventif, dia punya potensi growth sangat tinggi. Terus apa sih, fasilitas kesehatannya tidak cukup kayak itu. Ini umum lah ya, semua orang juga tahu kayak gitu. Terus ya itu karena persen orang meninggal ada percentage gitu. Ya in the end yang kena kan orang-orang, ya walau ada indikasi bahwa memang yang bisa meninggal oleh COVID ada orang-orang yang sebelumnya punya komplikasi, atau orang-orang yang tua kayak gitu kan. Kemudian kalau misalkan kita kali sekian persen dari orang yang terinfeksi, ya besar juga gitu. Kalau kita bilang bahwa mortality rate-nya 3% atau 5%, kan artinya kalau misalkan kita kenal 10 orang, kalau kita kenal 20 orang, berarti setidaknya dari 20 orang yang kita kenal ada 1 orang yang meninggal karena COVID. Gitu. Intinya harus stop penyebaran nih gitu, sebelum itu semakin ekstrim gitu. Nah itu yang bikin COVID sekarang jadi cukup ekstrim measure di mana-mana kayak gitu, di berbagai negara gitu, karena kecepatan penyebaran yang sangat tinggi gitu, bukan semerta-merta karena jumlahnya meninggal saja kayak gitu. Dan ini juga yang cukup di downplay dulu oleh pemerintah Indonesia kan, bahwa apa sih, itu meninggalnya baru dikit gitu, nggak usah pakai extreme measure dulu kayak gitu. Padahal harusnya dari negara-negara lain sudah ada evidence yang sangat kuat gitu bahwa penyebarannya itu tinggi sekali gitu. Bukan hanya tinggi sekali, cepat sekali karena exponential growth kayak gitu.
Padahal kita Oke, bisa siap. praktek lebih cepat. Gitu. Siap. Konspirasi dun. Konspirasi terakhir nih sebelum closing. Oh iya. Baik, Sebelum- jadi ada yang percaya konspirasi COVID. Ini menarik karena apa ya? Waktu dulu apa sih waktu awal COVID muncul, sebenarnya emang ada indikasi ada ketertutupan dari WHO dan China ya. Terutama waktu itu beberapa kali denial China bahwa ada yang WHO juga bilang bahwa ini belum ada tidak human to human transmission gitu. Terus dulu juga WHO bilang ya namanya lah macam-macam lah gitu. Nggak mau bilang ini sih karena memang dari awal ya di step dulu ya aku tidak percaya bahwa ini konspirasi. Nanti Karena ada satu artikel menarik. ya. Tapi again karena ini acara Ramadan ya, gimana sih orang Muslim melihat COVID ini gitu, data COVID dan juga apakah ini adalah suatu konspirasi atau enggak? Ya, internetnya. Jadi ada satu kisah itu sahabat bertanya, kenapa ya Rasul tahu nggak? Ya Rasul ini kurma harus diapain gitu? Pokoknya ada satu aktivitas apa ya lupa. Pokoknya kalau nggak salah dikawinkan apa kurma ini perlu dikawinkan gitu kata Rasulullah tidak perlu gitu. Terus beberapa hari kemudian ini bisa dicari ya hadis riwayat Muslim nomor 2363. Nah, Rasulullah bilang seandainya kalian tidak melakukan seperti itu pun niscaya kurma itu tetaplah bagus gitu. Kata Rasul, ini Rasulullah yang bilang. Setelah beliau berkata seperti itu kayak gitu. Ya udah mereka tidak mengawinkan kurma lagi gitu. Terus kurmanya malah jadi jelek gitu. Padahal Rasul yang bilang saat itu. Melihat hasil kayak gitu tuh Rasul nanya lagi gitu. Rasulullah, kenapa kurmanya bisa jadi jelek kayak gini sih gitu. Terus sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, engkau telah berkata kepada kita begini dan begitu." Kemudian Rasul bersabda gitu, "Kamu lebih mengetahui urusan duniamu," kayak gitu. Jadi pun kalau misalkan, nah balik ke konspirasi gitu. Soal konspirasi ini gitu. Pun Rasulullah sendiri gitu yang kurang apa sih kalau kita sebagai muslim kayak gitu kan. Udah jadi Rasul gitu, bukan jadi ustaz lagi, bukan ulama lagi, ini Rasul gitu yang jadi panutan kita paling tinggi, udah strata paling atas yang bisa kita ikuti gitu. Tapi saat mengatakan sesuatu hal yang bukan keahliannya kayak gitu, Betul. bahkan Rasul sendiri tuh gak harus diikuti gitu saat itu. Artinya dan Rasul tuh bisa salah, dan itu kan Rasulullah sendiri yang bilang bahwa kamu lebih mengerti urusan duniamu gitu. Artinya apa? Soal konspirasi ini sebaiknya kita pertama harus berpikir again skeptis ya, bahwa konspirasi ini tuh benar atau enggak gitu. Dan juga kita juga tetap harus berpikir skeptis kebalikannya gitu terhadap data COVID. Sebenarnya mungkin ada yang ditutupi nggak sih? Karena memang sebenarnya mungkin saja ditutupi oleh beberapa pemerintahan gitu, karena memang ada hubungannya dengan ekonomi dan lain-lain gitu. Skeptis dulu pihak, cuman dari sepemahaman saya gitu. Argumen-argumen konspirasi ini sudah dibantah semua kayak gitu oleh para ahli. Yang unik nih, konspirasi ini tuh kita tidak bisa mengambil hanya apa sih evidence konspirasi hanya dari satu ahli. Dalam artian gini, jadi sebenarnya kalau pernah nonton video Plandemic, belum sih. Plandemic sempat ramai kemarin, yang menyatakan bahwa sebenarnya pandemik itu ada suatu plan. Dan itu yang bilang adalah dokter, kayak gitu kan. Dan juga di Indonesia sebenarnya ada satu mantan menteri kesehatan yang percaya soal konspirasi, padahal menteri kesehatan juga orang kesehatan kayak gitu. Sebenarnya again kita tidak bisa ke apa sih
kebenaran itu tidak bisa dilihat dari orangnya gitu, tapi coba baca penjelasannya kayak gitu. Jadi intinya kalau misalkan kita baca teori konspirasi, terus kita cari juga teori yang kontra konspirasi itu Betul. pada bidang keilmuan. Tapi in the end itu konspirasi atau bukan itu up to you sih sebenarnya. Kalau percaya tidak percaya, artinya intinya gini aja sih sebenarnya. Kalau misalkan ternyata benar itu adalah konspirasi global, elit global kayak gitu. Tapi in the end si COVID ini tetap nyata gitu. Ya kan? In the end semua extreme measure yang harus kita lakukan tetap harus dilakukan gitu. Ya sudah lakukan saja gitu. Dan jangan sampai hanya karena merasa bahwa ini konspirasi terus kita kayaknya Jumatan nggak apa-apa gitu. Ingat, jangankan ulama gitu, Rasulullah sendiri bilang bahwa dia tidak harus bukan tidak, bahwa Rasulullah saja bisa salah soal urusan dunia gitu. Apalagi kalau misalkan ada tokoh baik itu ulama gitu yang kita percaya gitu, mengatakan soal hal-hal yang sifatnya teknis dan kita tahu secara background dan secara evidence bahwa sebenarnya pendapat ahli itu jauh lebih mungkin kan, terutama ahli itu tidak bisa dikontrol gitu. Yang namanya orang ahli, kita pengen mengontrol bahwa orang ahli ini cuma bagian elit global gitu. Nanti pasti akan ada cukup banyak orang yang sebenarnya dia juga ahli juga, yang kita percaya, dokter-dokter muslim juga, yang sebenarnya tahu gitu, dan kita mudah saja menemukan sumber-sumber yang seperti itu kayak gitu. Justru akan sangat sulit jika ini ada sebuah konspirasi gitu, karena kita harus tetap mengontrol informasi. Ingat bahwa yang namanya konspirasi kita akan mengontrol informasi yang skalanya global gitu. Dimana kita harus menjaga orang-orang yang nggak di bagian kita tuh nggak boleh jadi ahli gitu. Betul. Itu wah kalau bisa sih jago banget. Oh iya, kebayang. Ya kan? Kalau bisa sih jago banget sih kayak gitu. Kebayang. Dan ya itulah pendapat saya soal konspirasi. Masuk akal sih. Jadi emang tempatkan sesuatu pada ahlinya gitu kan. Terus kayak opinion based on data. Dan terakhir ya sih, kayak untuk ngordinir tim 10 orang aja ribetnya kayak gimana gitu biar infonya nggak keluar gitu ya. Apalagi konspirasi yang skala global. Masuk akal sih. Iya. Oke sih, Ada yang jawab nih dari dokter, dari ibu dokter. Oh iya, dari Itu ada bahaya karena lagi. virusnya baru, tubuh kita tidak kenal, jadinya bingung sistem imun kan. Ya betul. Ya, ada tambahan dari Bu Dokter Ririn ya. COVID itu bahaya karena virusnya baru. Tubuh kita nggak kenal, jadinya bingung sistem imunnya itu. Gitu aja. Simpelnya. Nggak bisa diprediksi aku bakal gejala ringan, kamu yang mati tua. Salah satu sifat virus itu adalah mutasi. Gitu. Gitu sih. Ya, ada pendapat dari dokter juga gitu ya. Sama ternyata di akhirnya ya. Konspirasi atau enggak, virusnya mah tetap ada. Gitu. Iya, betul. Ya itu sih, karena di Indo udah mau jam 6 sebenarnya. Kayaknya kita tutup dengan closing statement, Kang Imam. Oh iya benar. Closing statement, karena tadi topiknya itu soal membongkar data, yang sebenarnya akhirnya kita tidak bongkar-bongkar amat karena datanya juga sedikit. Jadi bingung mau dibongkar. Again, untuk membongkar data, hal yang pertama harus kita miliki adalah punya datanya. Kita cuma punya beberapa indikasi, kayak peningkatan jumlah kematian di bulan Maret. Nggak ditampilin ya, mohon maaf ya. Di Jakarta kayak gitu. Yang 150% ya? Yang itu kan? Ya itu kayak udah beredar sih. Bisa itu sempat beredar kan? Kayak gitu ya. Gitu. Terus juga secara rasio tes terhadap populasi itu juga cukup rendah. Kayak gitu, agak sulit juga untuk konsolidasi kayak gitu dan membongkar kayak gitu jumlah data di Indonesia. Tapi yang menarik adalah di Indonesia sekarang ini banyak inisiatif dari daerah yang somehow lebih cepat dari pusat, yang saya pikir gitu. Jadi saat dulu pusat hanya info data A gitu, tiba-tiba daerah bikin banyak dashboard juga macam-macam, baik PDP, ODP, terus tes sendiri-sendiri kayak gitu. Sebenarnya bahkan kita bisa lihat juga sebenarnya bahwa inisiatif data ini tidak harus, walaupun awal-awal pemerintah terlihat mencoba menutupi, sebenarnya inisiatif dari daerah maupun inisiatif dari komunitas ini sebenarnya bisa cukup menekan supaya bisa pemerintah bisa lebih terbuka gitu. Impact-nya sekarang kan cukup
bertambah jumlah data yang dibuka oleh pemerintah gitu. Yang ini harus kita tetap kawal kayak gitu. Oke. Kayak gitu aja sih kalau soal data COVID Oke, ini. siap. Terima kasih banyak Kang Imam. Gitu ya. Semoga ada manfaat nih buat teman-teman semua gitu, terutama biar mindsetnya kita lebih shifting gitu ya. Daripada kita ngomongin terpercaya pada satu orang gitu, datanya apa gitu, dan tempatkan semua sebuah masalah pada ahlinya gitu ya. Oke, oke. Sebelum ditutup sekali lagi, ya promo ventilator sih, promo ventilator. Wait. Promo ventilator. Oke. Sekali lagi sebelum kita tutup, kita promo ini. Jadi ventilator Indonesia kerjasama antara ITB, FK Unpad, dan Salman ITB gitu ya. Jadi ini ventilator non-invasif untuk mencegah kondisi pasien agar tidak menjadi lebih buruk gitu sih intinya gitu. Dan untuk biayanya juga lebih ekonomis daripada ventilator yang dari US gitu. Nah, untuk donasi silakan bisa langsung scan QR code atau langsung ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor yang tertera ya. Jangan lupa cantumkan kode unik 020 dan konfirmasi di link yang di bawah bit.ly/donasi untuk negeri gitu. Oke, udah sekian sih pertemuan kita sore hari ini. Semoga ada manfaat. Dan terakhir, foto sih sebenarnya. Foto. Silakan yang mau buka kamera ya. Nggak tahu nih sekarang udah pada lagi buka puasa, tapi yang standby bisa silakan buka kamera ya. Ditunggu sampai 5 detik kali ya. 1, 2, 4, 5. Oke, makasih semuanya. Oke, yang buka nggak apa-apa, buka ya. YouTube lagi. Belum ke foto tadi, udah nggak apa lagi. Oke. Sip. Terus setelah ini ada survei, silakan diisi surveinya. Nanti akan ada survei lagi yang disebar ke grup sebenarnya, tapi ini survei singkat aja. Nanti yang lebih detail akan disebar ke grup. Ya, dari 20 orang yang tersisa 5. Oke, sip. Silakan yang udah isi survei boleh meninggalkan room, dipersilahkan. Ya, sama-sama. Yang belum isi, silakan isi ya. Masih banyak yang belum isi nih. 19 ya, sama-sama. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih lagi kepada Kang Imam sudah menyempatkan maghribnya untuk mengisi, mencerdaskan kita-kita yang di sini. Semoga ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat gitu ya. Dan jadi amalan jariah gitu. Jadi amal jariah. Surveinya di screen, Andi. Kelihatan kah? Atau sebenarnya ini udah... Berapa yang isi? Sorry. Ketutup surveinya, entah kenapa. Oh, kayaknya ada waktunya bentar. Ini waktunya. Coba diisi lagi, silakan yang belum isi. Tadi kayaknya ketutup, guys. Pantesan kok nggak nambah-nambah. Oke. Ya Allah, saking enaknya ya mamanya. Sepi lagi ya? Oh, oke. Oke, tadi sempat ada terus hilang ya. Ternyata karena dia udah close. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir sampai terakhir. Besok akan ada sesi lagi, insya Allah. Seperti biasa di waktu yang sama. Oke, udah sih. Udah isi semua sih yang tersisa. Nanti aku share kali ke Kang Imam kalau mau lihat. Bisa lihat, Luis.
Oh, bisa lihat. Tapi ini udah isi semua sih sebenarnya. Dah. Oke, kita tutup berarti dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekali lagi terima kasih.